Selamat malam Pak Hosiana, perkenalkan kami dari kelompok 3, beranggotakan saya Nabila Andini dengan NIM 010512200029 dan rekan saya. Yunita Sisilia dengan NIM 010512200006. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Bagaimana Sistem Perlindungan Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia. Sebelum memasuki pembahasan, pertama-tama kita perlu ketahui apa itu hak kekayaan intelektual. HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Objek pengaturan dari HKI adalah karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI harus dilindungi karena merupakan hak alami berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 2 Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia. Perlindungan reputasi, karya intelektual merupakan wujud dari perlindungan reputasi orang dan atau perusahaan terhadap pihak lain yang menggunakan karya intelektual yang dimiliki orang dan atau perusahaan tersebut secara tanpa hak atau izin. Jenis-jenis HKI sangat banyak seperti paten, rahasia dagang, hak cipta, dan lainnya. Namun fokus pembahasan pada presentasi ini adalah mengenai merek dan juga indikasi geografis. Apa itu merek? Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menjelaskan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Merek sendiri berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 20 tahun 2016 dibagi menjadi dua, ada merek dagang dan juga merek jasa. Merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Contohnya adalah merek sepatu seperti Nike dan juga merek teh yaitu Sariwangi. Sedangkan merek jasa merupakan merek yang digunakan pada jasa. Contohnya adalah Garuda Indonesia, Mandiri, dan juga Telkom. Hak atas merek. Apa itu hak atas merek? Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar pada daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu yakni 10 tahun dengan menggunakan sendiri hak tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kapan hak atas merek timbul? Hak atas merek timbul atau muncul setelah merek terdaftar berdasarkan pasal 3 Undang-Undang 20 tahun 2016. Terdaftar di sini maksudnya adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman dan proses pemeriksaan substantif, serta mendapatkan persetujuan Menkumham untuk diterbitkan sertifikat. Merek kolektif. Merek kolektif di sini digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa, serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Penerapan merek kolektif contohnya adalah pada sebuah desa. Misalnya terdapat kelompok masyarakat yang menghasilkan produk kerajinan tangan yang dimiliki secara bersama-sama dengan nama brand sebut saja Cantika Putri atau Cantika Impresi. Mereka kemudian mendaftarkan merek kerajinan tangan tersebut dan setelah didaftarkan seluruh kelompok masyarakat dapat menggunakan merek kolektif ini secara bersama-sama. Terkait dengan pendaftaran merek kolektif, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah logo atau etiket merek, scan tanda tangan pemohon, surat keterangan UMKM dari Dinas untuk UMKM, surat pernyataan UMKM bagi UMKM, biaya PNBP, dan juga dokumen salinan penggunaan merek kolektif. Selanjutnya, apa saja fungsi merek? Terdapat beberapa fungsi merek, beberapa di antaranya adalah jaminan. Merek di sini memberikan jaminan kepada konsumen. Merek juga dapat membedakan hasil produksi, yaitu sebagai tanda pengenal. Merek dapat digunakan sebagai alat promosi atau iklan. Jaminan atas mutu barang dan atau jasa, menimbulkan loyalitas pembeli, membangun reputasi perusahaan, dan merek di sini juga merupakan aset bisnis yang sangat berharga. Kemudian, terdapat merek yang tidak dapat didaftar. Ini dilihat pada pasal 20 Undang-Undang 20 tahun 2016. Merek yang tidak dapat didaftar adalah merek yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Sama dengan berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Selanjutnya, memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, dan juga khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi, tidak memiliki daya pembeda dan atau merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Kemudian ada permohonan merek yang ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI.
Ini dilihat pada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang 20 tahun 2016. Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan A. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. B. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Dan C. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau indikasi geografis terdaftar. Jangka waktu perlindungan merek dan perpanjangannya. Perlindungan merek yang terdaftar adalah selama 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan atau filing date, tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi syarat penerimaan, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Permohonan pendaftaran merek dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual maupun elektronik. Permohonan perpanjangan merek terdaftar dilakukan dalam waktu 6 bulan sebelum habisnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar. Dapat dilakukan 6 bulan setelah jangka waktu perlindungan habis, tapi akan dikenakan denda. Kemudian, terdapat juga manfaat daripada pendaftaran merek, yaitu meliputi mendapatkan perlindungan hukum, hak eksklusif dalam penggunaan merek, kesempatan untuk memberikan lisensi atau waralaba, memberikan image yang positif bagi perusahaan, meningkatkan pangsa pasar, mencegah kriminalisasi penggunaan merek yang dilakukan oleh pihak lain, dan juga memungkinkan produk untuk dikenal luas baik dalam negeri maupun luar negeri. Terkait dengan pengalihan hak, hak atas merek di sini, yang terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak tersebut dilakukan atas seluruh merek terdaftar milik pihak tersebut yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa sejenis. Perlu diingat bahwa pengalihan wajib dicatatkan ke DJKI. Jika tidak dicatatkan, maka pengalihan tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lisensi merek. Izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar. Perjanjian lisensi dapat diberikan untuk sebagian atau keseluruhan jenis barang atau jasa yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan di DJKI supaya mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga dan diumumkan dalam BRM. Kemudian perjanjian lisensi juga dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi. Yang selanjutnya adalah penghapusan merek, di mana pemilik merek mengajukan permohonan penghapusan merek terdaftar kepada menteri dan dapat diajukan oleh pemilik langsung atau melalui kuasa. Permohonan penghapusan merek terdaftar dapat untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa dan diumumkan lewat berita resmi merek. Dan jika merek masih dalam lisensi, maka harus dapat persetujuan pemegang lisensi, kecuali dalam perjanjian lisensi sudah sepakat untuk dikesampingkan. Prakarsa Menkumham. Jadi, Menkumham dalam hal ini dapat memprakarsai untuk dilakukan penghapusan merek terdaftar jika memiliki persamaan pada pokoknya dan atau keseluruhannya dengan indikasi geografis, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, dan memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, nama, atau logo yang merupakan tradisi turun-menurun. Upaya hukum pemilik merek yang merek terdaftarnya dihapus dari merek terdaftar, di mana pemilik merek yang keberatan atas penghapusan merek yang dilakukan atas prakarsa Menkumham dapat mengajukan gugatan ke Petun. Kemudian, apabila keberatan dengan putusan Petun, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga, di mana pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan penghapusan merek terdaftar, bisa barang, jasa, atau kolektif, karena merek yang tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa selama 3 tahun berturut-turut, terhitung sejak tanggal pendaftaran atau tanggal pemakaian terakhir. Jika dikabulkan, maka dapat diumumkan di BRM. Namun, sebab di atas tidak berlaku jika ada larangan impor dan larangan yang berkaitan dengan izin peredaran barang yang menggunakan merek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan topik terkait perlindungan indikasi geografis di Indonesia. Jadi, hal ini merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi hak atas indikasi geografis di Indonesia, di mana indikasi geografis adalah tanda yang digunakan pada produk yang memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik tertentu yang berasal dari suatu wilayah geografis. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya produk yang benar-benar berasal dari wilayah tersebut dapat menggunakan tanda IG tersebut. Ini penting untuk menjaga keaslian produk dan mencegah penggunaan nama
wilayah yang secara tidak benar. Dan ini pengertiannya dari dasar hukum TRIPS Agreement, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Apa itu indikasi geografis? Ini adalah pengertian yang lain di mana nama, tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya dapat berupa kata, gambar, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh indikasi geografis. Kemudian ini definisi menurut WIPO, dan yang sebelah sini adalah contoh produk indikasi geografis terdaftar. Saya mengambil contoh kopi Robusta Rejang Lebang Bengkulu, di mana lokasinya ini di Bengkulu dan terdaftar pada 10 April 2019. Pemegang hak IG ini adalah Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis atau MPIG Kopi Robusta Rejang Lebong, di mana organisasi ini terdiri dari para petani dan pelaku usaha kopi di wilayah Raja Lebong, Bengkulu. MPIG ini berfungsi sebagai lembaga yang mengelola dan melindungi hak indikasi geografis atas produk kopi tersebut, termasuk memastikan standar kualitas dan keaslian produk sesuai dengan karakteristik geografisnya. Prosedur pendaftaran IG. Pertama, mengajukan permohonan dapat dilakukan oleh komunitas produsen atau lembaga terkait. Kedua, lampirkan dokumen dapat berupa deskripsi produk, asal geografis, dan bukti bahwa produk tersebut khas dari wilayah tertentu. Tiga, pemeriksaan substantif, di mana dari DJKI dapat memverifikasi keasliannya dan kelayakan dari indikasi geografis tersebut. Empat, setelah diverifikasi keasliannya akan dipublikasi dan diumumkan di media resmi untuk memberikan kesempatan pihak lain menyampaikan dan dapat diberikan kesempatan untuk pihak lain menyampaikan keberatannya. Dan yang terakhir, penerbitan sertifikat. Jika tidak ada keberatan, maka IG disahkan dan sertifikat akan diterbitkan. Jangka waktu perlindungan IG terdaftar. Diberikan perlindungan hukum selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan IG tetap terjaga. Dan IG terdaftar dapat dihapus atau perlindungan hukum tersebut dicabut apabila tidak terpenuhinya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan IG pada barang, dan yang terakhir bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi penolakan pendaftaran IG ini biasa dilakukan oleh DJKI, di mana DJKI akan menolak permohonan pendaftaran IG jika terdapat hal berikut. Pertama, dokumen deskripsi IG tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Kedua, memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan IG yang sudah terdaftar. Dan yang kedua, IG yang tidak dapat didaftarkan apabila pertama bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Kedua, menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan atau kegunaannya. Dan ketiga, merupakan nama yang sudah atau telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis sejenis. Dan yang terakhir adalah sanksi pidana. Berdasarkan pasal 101 ayat 1 UU 20 tahun 2016, setiap orang yang dengan atau tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan IG milik pihak lain untuk barang atau produk yang sama atau sejenis dengan produk dan barang yang terdaftar dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun dan denda paling lama 2 miliar rupiah. Kemudian di ayat 2-nya, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan IG milik lain untuk barang atau jasa produk yang sama atau sejenis barang atau produk yang sudah terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dan pasal yang selanjutnya adalah pasal 102 UU nomor 20 tahun 2016, di mana setiap orang yang memperdagangkan barang atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui sudah bahwa barang atau jasa atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dan pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Dan berikut adalah referensi dari PPT kami.
Sekian, terima kasih.